Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imanda Nurul Izzah dari jurusan Seni Rupa S1 Angkatan 2002 dengan NIM 241142264. Kali ini akan menyampaikan hasil jawaban saya atas soal-soal mengenai revolusi industri sebagai pemenuhan mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan. Nah, kenapa revolusi industri keempat disebut sebagai yang keempat? Karena selain untuk membedakan pergerakan industri yang terus maju, tahap ini merupakan terusan dari 3 tahap revolusi industri terdahulu yang diawali oleh tahap industri 1 yang berupa mekanisme dan tenaga uap, yang kemudian diikuti oleh tahap kedua yaitu tenaga listrik dan pembuatan massal, dan tahap 3 otomasi dan komputer. Sekarang bagaimana sejarah revolusi industri tersebut mulai dari dahulu kala? Tahap 1 pertama kali terjadi tepat pada abad ke-18 pada periode tahun 1750 hingga tahun 1850. Revolusi ini ditandai dengan adanya penemuan mesin uap yang digunakan dalam proses produksi sebuah barang. Pada awalnya, peralatan kerja memiliki ketergantungan terhadap tenaga kerja manusia atau SDM dan juga makhluk hidup yang lain seperti hewan yang kemudian digantikan oleh mesin uap tersebut. Selain digunakan sebagai keperluan alat tenun, mesin uap ini juga digunakan dan implementasikan ke dalam sektor transportasi. Kemudian lanjut pada tahap kedua yang terjadi pada awal abad ke-20 yang kemudian lebih dikenal dengan revolusi teknologi. Revolusi industri yang terjadi ini tandai dengan adanya penemuan tenaga listrik yang membuat mesin uap yang tadinya sering digunakan dalam proses produksi semakin lama digantikan dengan adanya tenaga listrik tersebut. Penemuan pembangkit tenaga listrik serta motor pembakaran dalam combustion chamber ini sendiri menandakan terjadinya revolusi industri kedua. Penemuan tersebut memicu berbagai kemunculan teknologi baru seperti mobil, pesawat terbang, pesawat telepon, dan masih banyak lagi yang mempengaruhi kemajuan seluruh dunia secara signifikan. Lalu muncullah revolusi industri ketiga yang terjadi pada akhir abad ke-20 yang mulai ditandai dengan teknologi digital serta internet. Jika dibandingkan dengan revolusi industri terdahulu, di mana revolusi industri 1 yang dipicu dengan adanya mesin uap, revolusi industri 2 yang dipicu dengan adanya ban berjalan dan juga tenaga pembangkit listrik, revolusi industri ketiga ini dipicu dengan adanya berbagai mesin yang dapat bergerak dan juga berpikir secara otomatis yang dibuat dalam bentuk komputer dan juga robot. Selain itu, puncak revolusi industri ketiga ini sendiri ditandai dengan adanya revolusi digital, di mana yang membuat ruang serta waktu yang ada tidak lagi menjadi sebuah jarak. Jika dibandingkan dengan revolusi industri kedua yang menghadirkan inovasi mobil untuk mempersingkat waktu dan jarak yang ada, revolusi industri ketiga ini menyatukan keduanya, di mana era digital yang terjadi mengusung waktu yang sebenarnya atau sisi kekinian. Pada akhirnya, kita sekarang pada revolusi industri keempat yang terjadi pada awal abad ke-21. Era ini merupakan sebuah revolusi di mana manusia telah menemukan pola baru dengan adanya kemajuan teknologi yang terjadi begitu cepat sehingga mengancam berbagai perusahaan yang lebih konvensional. Dengan adanya revolusi industri 4 ini mengubah berbagai perspektif, di mana ukuran perusahaan bukan lagi menjadi sebuah jaminan, tapi bagaimana sebuah perusahaan dapat beradaptasi dan memiliki kelincahan merupakan sebuah kunci keberhasilan untuk mencapai tujuan serta prestasi yang ada. Lalu apakah dampak revolusi-revolusi ini terhadap kita sebagai manusia? Salah satu dampak yang dari revolusi ini adalah transformasi besar dalam cara manusia bekerja dan berinteraksi. Penggunaan teknologi digital, kecerdasan buatan, dan otomasi telah mengubah proses produksi, mengoptimalkan efisiensi, dan mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manusia. Sekian atas tanggapan yang saya berikan untuk menjawab soal-soal yang telah diberikan. Mohon maaf bila ada kesalahan yang saya lakukan, dan saya harap jawaban saya bisa memenuhi persyaratan nilai mata kuliah kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.